Halo, perkenalkan nama saya Kiana Zoanela, asal UPT di kantor imigrasi kelas 2 TPI Cilegon. Halo, perkenalkan nama saya Melia Pratiwi, asal unit kerja dari kantor imigrasi kelas 1 khusus non-TPI Tangerang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadila, asal UPT dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Serang. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Koprastio, asal UPT dari Kantor Imigrasi kelas 1 khusus non-TPI Jakarta Selatan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rofikur Rahman, asal UPT dari Kantor Imigrasi kelas 1 non-TPI Jakarta Pusat. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita, Ruang Berakhlak. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai implementasi core value ASN, yaitu berakhlak, dengan membandingkan praktik yang dilakukan oleh dua instansi pemerintah, yaitu Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Kementerian Dalam Negeri. Menariknya, kita tidak hanya membahas secara umum, tetapi juga mengevaluasi dan menentukan praktik terbaik dalam penerapan kode perilaku berakhlak. Baik, kita mulai dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Secara kelembagaan, instansi ini memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan lalu lintas orang, penegakan hukum keimigrasian, serta pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Karakteristik utama instansi ini adalah operasional langsung di lapangan, dengan tingkat resiko yang tinggi karena berhadapan dengan potensi pelanggaran hukum, kejahatan lintas negara, serta dinamika pembinaan warga binaan. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, khususnya dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah, serta pengelolaan administrasi kependudukan. Dengan demikian, Kementerian Dalam Negeri lebih bersifat koordinatif dan sistemik, sedangkan Imigrasi dan Pemasyarakatan lebih bersifat operasional dan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam implementasi nilai berakhlak. Kita masuk ke dalam implementasi nilai berakhlak yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan, yaitu memberikan pelayanan terbaik, cepat, dan responsif kepada masyarakat. Di imigrasi, ini terlihat dari inovasi layanan paspor, sistem antrian online, hingga autogate di bandara. Pelayanan ini dilakukan secara transparan dan efisien. Sedangkan di Kementerian Dalam Negeri, nilai ini diwujudkan melalui layanan administrasi kependudukan berbasis digital, seperti KTP elektronik dan pelayanan jemput bola kepada masyarakat. Nilai kedua, akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan. Di imigrasi dan pemasyarakatan itu sendiri, akuntabilitas didukung dengan pengawasan ketat berbasis teknologi seperti CCTV dan sistem monitoring layanan secara real-time. Sementara di Kementerian Dalam Negeri, akuntabilitas lebih terlihat dalam sistem pelaporan kinerja pemerintah daerah dan pengelolaan administrasi secara terstruktur. Nilai berikutnya yaitu kompeten, yaitu terus meningkatkan kemampuan dan profesionalitas. Untuk petugas imigrasi dan pemasyarakatan, dituntut memiliki kompetensi tinggi, baik dalam aspek hukum, keamanan, maupun teknologi. Sedangkan Kemendagri berfokus pada peningkatan kapasitas ASN dan melalui pendidikan dan pelatihan. Kemudian, nilai harmonis, yaitu menjunjung tinggi kerjasama dan saling menghargai. Di pemasyarakatan, ini terlihat dari pendekatan pembinaan yang lebih humanis kepada warga binaan. Di Kemendagri, aspek harmonis tercermin dalam pembinaan hubungan antara pemerintah, pusat, dan daerah. Selanjutnya nilai loyal, yaitu setia pada negara dan juga kebijakan pemerintah. Ada imigrasi berperan langsung dalam menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan orang asing. Nah, sedangkan di Kementerian Dalam Negeri, yaitu menjaga stabilitas pemerintahan dalam negeri itu sendiri. Nilai selanjutnya yaitu adaptif, yaitu mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan. Di imigrasi, sangat adaptif dalam menghargai perkembangan teknologi dan mobilitas global. Sementara di Kementerian Dalam Negeri juga adaptif melalui digitalisasi data kependudukan. Yang terakhir yaitu kolaboratif, yaitu membangun kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, di imigrasi, mereka bekerja sama dengan instansi keamanan dan internasional.
Sedangkan di Kementerian Dalam Negeri, mereka berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai lembaga. Baik, kita masuk ke evaluasi dan perbandingan. Jika kita evaluasi, terdapat perbedaan utama pada tingkat resiko dan implementasi di lapangan. Untuk Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menghadapi risiko yang tinggi dan juga tenaga kerja yang besar, sehingga nilai berakhlak benar-benar diuji secara langsung. Sedangkan Kemendagri lebih menghadapi tantangan dalam koordinasi dan konsistensi kebijakan di berbagai daerah. Artinya, implementasi di imigrasi itu lebih konkret dan terlihat langsung dampaknya. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah kami diskusikan tersebut, praktik terbaik implementasi berakhlak menurut kami dapat dilihat pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Karena nilai-nilai tersebut tidak hanya diterapkan, tetapi juga diuji dalam kondisi nyata dengan tingkat risiko yang tinggi. Selain itu, sistem pengawasan yang ketat dan inovasi layanan memperkuat penerapan nilai akuntabilitas dan juga pelayanan. Walaupun Kementerian Dalam Negeri memiliki praktik yang baik secara sistemik, imigrasi dan pemasyarakatan lebih unggul dalam implementasi langsung. Baik, sebagai penutup, implementasi berakhlak yang efektif tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada praktik nyata di lapangan. Dan dari perbandingan ini, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menunjukkan praktik yang lebih konkret, teruji, dan berdampak langsung. Baik, mungkin cukup sekian podcast diskusi kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa memberikan gambaran dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih.